Haleluya, luar biasa di pagi hari ini kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah memuji lewat pujian penyembahan. Saya percaya ketika tadi kita memuji dan menyembah Tuhan, ada kuasa kesembuhan, ada kuasa kemenangan di dalam pujian kita yang kita telah bawakan tadi. Haleluya saudara, mari kita saat ini kita akan sama-sama mempelajari message singkat di pagi hari ini sebelum kita melakukan pekerjaan kita. Dan pada saat ini saya ambil di dalam Efesus 6 ayat 10, firman Tuhan berkata bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tentunya kalau kita melihat anak kecil, di dalam dia masih menanjak kecil, tentu kita dilatih cara dia berjalan, cara dia merangkak dan sebagainya saudaraku. Tujuannya adalah supaya anak itu kuat dan bisa berjalan dan sebagainya. Tentunya sebagai orang yang percaya juga di sini dikatakan bahwa kita harus menjadi kuat dan teguh. Karena di dalam pembacaan kita di dalam Efesus dikatakan bahwa hendaklah kita menjadi kuat dalam kekuatan kuasanya. Artinya kuasanya Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, menjadi kuat bukan berarti kita tidak pernah menjadi lemah. Namun di sini ditekankan dalam firman Tuhan kita pagi hari ini bahwa di dalam keadaan apapun, baik kita lemah atau apapun menghadapi masalah, hendaklah kita tetap berdiri teguh dan tidak mudah goyah. Karena di firman Tuhan dikatakan bahwa kekuatan kita hanya datang dari Yesus. Jadi firman Tuhan berkata kekuatan kita hanya datang daripada Yesus. Jangan menjadi lemah saudaraku. Karena saat kita mengalami masalah, kalau kita menjadi lemah, karena firman Tuhan dikatakan bahwa sebab di saat kita mengalami, di sini dikatakan jangan menjadi lemah saat kita menghadapi pergumulan. Jangan kita lemah saat kita menghadapi masalah. Karena firman Tuhan jelas berkata bahwa sebab segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Di dalam Dia maksudnya di dalam Tuhan yang memberi kemenangan atau yang memberi kekuatan. Saudara, firman Tuhan jelas dikatakan. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, memang saudaraku untuk tetap menjadi kuat tidaklah mudah saudaraku. Saya juga untuk menjadi kuat tidak mudah saudaraku. Seringkali kita menghadapi banyak masalah. Oleh sebab itu saudaraku, kita perlu senantiasa menjadi makanan rohani kita. Makanan rohani kita adalah merenungkan firman Tuhan tentunya setiap saat. Seperti pada pagi hari ini kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan, kita mengadakan pujian penyembahan, agar supaya saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ujian atau masalah yang ada di dalam kehidupan kita yang terkadang kita nggak tahu masalah itu datang secara tiba-tiba saudaraku. Tapi ketika kita membekali hidup kita dengan firman Tuhan, maka saudaraku, kekuatan yang turun dari Tuhan ada pada kita. Dan saudara-saudara, ketika kita setiap saat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap saat, maka saudara, iman kita akan kuat. Dan setiap masalah, walaupun dalam keadaan masalah yang katakanlah sudah begitu rumit, saya percaya ketika kita membaca firman Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, maka ada damai di hati kita. Kekuatan yang secara supranatural terjadi dalam hidup kita. Iman kita bangkit kembali saudaraku. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, mari kita membaca firman Tuhan. Di dalam Mazmur 1 ayat 2-3 mengatakan mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan menjadi kuat, akan tetap berbuah dalam kondisi apapun. Kita juga harus melakukan firman supaya saat ada masalah kita tidak akan menjadi goyah.
Nah, saudaraku, kalau kita ingin jadi orang yang kuat di dalam Tuhan, maka kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan, menjalani hidup agar kita tetap kuat. Jadi firman Tuhan dijelaskan di sini bahwa untuk menjadi kuat dalam menghadapi masalah, biarlah kita tetap membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan tentunya kita masuk dalam doa pujian dan penyembahan. Tapi bukan berarti kita hanya membaca firman Tuhan. Tentunya kita harus renungkan, kita harus jalankan semua firman Tuhan itu dengan baik. Karena firman Tuhan ketika kita menghadapi pergumulan, tapi ketika kita baca firman Tuhan, Roh Kudus membisikkan sesuatu kepada kita. Mungkin Roh Kudus dalam keadaan sakit, sadari kita perkatakan firman Tuhan, saya sudah sembuh, maka terjadi mujizat di dalam kehidupan saudara. Begitu juga di saat kita dalam menghadapi masalah yang sangat sulit, saudara. Ketika kita membaca firman Tuhan, kekuatan Tuhan akan terjadi bagi kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua. Biarlah setiap saat, setiap waktu kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, agar kekuatan ketika dalam menghadapi masalah ada pada kita, saudaraku. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, untuk menjadi kuat, jelas sekali firman Tuhan berkata bahwa biarlah kita tetap bersuka cita, seperti firman Tuhan pada kemarin pagi, bahwa apapun keadaan kita, biarlah saudara dan saya tetap bersuka cita. Nah, kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kita, apapun keadaan kita dalam menghadapi masalah pergumulan hidup, biarlah kita tetap bersuka cita. Karena ketika kita bersuka cita, maka kekuatan Tuhan ada pada kita, saudaraku. Firman Tuhan mendorong kita pada pagi hari ini agar kita tetap bersuka cita dalam segala keadaan. Mau kita dalam penderitaan, dalam bergumul masalah, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, tetaplah kita bersuka cita, saudaraku. Luar biasa. Karena seperti firman Tuhan pada pagi kemarin dikatakan bahwa sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Sukacita yang dari Tuhan berikan kepada saudara dan saya berbeda dengan kesenangan dunia yang tawarkan. Kesenangan dunia mungkin dalam setiap masalah, terkadang orang saat tidak bisa saat pergumulan berat, mereka lari ke diskotik, lari ke minuman keras, lari perjudian dan sebagainya. Tapi saudaraku, itu hanya sementara. Karena kesenangan dunia itu hanya sementara. Tapi sukacita yang luar biasa hanya dari Tuhan, saudaraku. Oleh sebab itu, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, ketika ketika saudara dan saya berada dalam masalah apapun, tetaplah bersukacita, datanglah pada Tuhan. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, maka sukacita itu tidak bisa dibayar dengan apapun, karena lain, beda banget, saudaraku. Nah, selain itu juga, saudaraku, tentunya kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Sebab saudara-saudaraku, ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, maka pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, sehingga kita akan dikuatkan. Karena firman Tuhan berkata bahwa ketika saudara dan saya dalam pergumulan hidup, berharaplah kepada Tuhan. Karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak dikecewakan. Orang yang berharap kepada manusia, kepada dukun, pasti dikecewakan. Itu hanya sementara. Tapi di dalam Tuhan, percaya firman Tuhan itu janji dan ya dan amin. Tuhan tidak mengecewakan ketika kita datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan di saat Anda dan saya dalam keadaan masalah. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa ketika saudara merasa bimbang, marilah kita datang kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita, saudara dan saya, biarlah kita tetap warnai hidup kita dengan doa, pujian dan penyembahan kepada Tuhan, supaya kita kuat dan baca firman Tuhan. Saat Tuhan, ingat saudara Yesus yang kekasih dalam Yesus, saat Tuhan Yesus akan disalib, ia berdoa datang kepada Bapa.
supaya diberikan kekuatan menghadapi semuanya. Tentu kita sudah ingat bagaimana Tuhan Yesus disalib. Dia datang kepada Bapa dan berdoa agar kekuatan datang padanya. Begitu pula kita saat ini dalam mengalami situasi yang buruk. Marilah kita berdoa agar kita menjadi kuat. Juga saat kita memuji Tuhan, firman Tuhan dikatakan, di saat kita memuji Tuhan, kekuatan kita ada. Di saat kita menyenangkan hati Tuhan, maka kekuatan bagi iman kita dan kita akan mengalami mujizat Tuhan. Kita akan mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, pagi hari ini saya mengajak saudara dan saya untuk saat-saat mari kita tetap setiap saat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa dan merenungkan akan firman Tuhan. Karena di situ adalah resep paling ampuh ketika kita mengalami masalah. Dan tinggallah senantiasa di dalam Tuhan, supaya kita tetap teguh. Jadilah pribadi yang kuat di dalam Tuhan, saudaraku. Dan ingat saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus, saudara dan saya tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat menjadi jawaban dari semua permasalahan kehidupan kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau kembali bersama-sama dengan kami dalam doa pagi kami pada hari ini Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan Yesus, kami sepakat di tempat ini Tuhan Yesus, kami berdoa. Oh rabaya takarabaya sikarabalabaya sana, kami memberkati saudara-saudara ini. Diberkatilah mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka Tuhan Yesus. Kami perkatakan apapun yang mereka kerjakan berhasil Tuhan Yesus. Setiap pergumulan mereka Tuhan Yesus, kami taruh di dalam tangan kananmu yang penuh kasih. Kami perkatakan bahwa mujizat akan terjadi bagi saudara-saudara kami ini Tuhan Yesus. Oh ralabaya sandarabaya takarabaya satakarabaya sana, kuralabaya sikarabaya sana. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, kami minta belas kasihan kepada saudara-saudaraku yang mencari pekerjaan, karena situasi saat ini mereka tidak mendapat pekerjaan Tuhan Yesus. Kami berdoa pertolongan Tuhan terjadi bagi mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus kepada anak-anak mereka Tuhan Yesus. Biarlah saat-saat ini, di saat mereka belajar lewat media Tuhan, oh rabaya sikarabaya sanda, kami patahkan setiap hal-hal yang merusak pikiran mereka. Biarlah setiap handphone yang mereka pakai Tuhan Yesus, oh mereka dapat benar-benar hanya untuk pelajaran. Setiap media-media yang tidak berkenan kepada anak-anak, yang merusak anak-anak mereka, kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah saudara-saudara ini, diberkatilah pekerjaan mereka hari ini dan selanjutnya Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.